Om Swastiastu. Saudaraku sebangsa setanah air, kita sudah lihat dampak perang yang terjadi di Timur Tengah. Yang terjadi saat ini peperangan antara Iran melawan Amerika dan Israel. Sungguh sangat terasa terhadap sendi-sendi kehidupan kita, terutama perekonomian keluarga. Kebutuhan masa depan anak-anak dan keturunan kita sangat memprihatinkan. Apalagi bila konflik itu yang diakibatkan oleh isu SARA, ini akan jauh lebih membahayakan dan memprihatinkan, serta menyengsarakan, dan akan sangat sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang majemuk, yang dimana terdapat keberagaman suku, agama, adat istiadat, dan budaya Nusantara. Itulah dasar terbentuknya sebuah negara yang bernama Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia didapat dari perjuangan melawan penjajahan kolonial asing, yang dengan sebuah perjalanan panjang, yang penuh pengorbanan baik harta benda dan nyawa. Dan semua itu dilakukan dengan semangat bersama-sama seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Perjuangan kemerdekaan tersebut dilandasi oleh semangat persatuan pemuda seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan ideologi atau dasar negaranya Pancasila. Dan dalam pergaulan masyarakatnya yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan perbedaan keyakinan agama diikat dalam sebuah pita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Serta negara menjamin masyarakatnya dalam memeluk agama dan keyakinan dan menjamin dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati dan cintai, di dalam menjalankan keyakinan atau ibadah agama yang kita laksanakan, hendaklah berlaku adil dengan saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menghormati antar umat beragama di Indonesia sejak dulu sudah terbentuk dan menjadi napas rakyat Indonesia. Untuk itu marilah kita kuatkan hablu minanas kita atau hubungan kita sesama manusia di dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan hubungan kita dengan Tuhan atau hablu minallah, kita tidak boleh memaksakan ajaran agama kita kepada ajaran atau agama orang lain. Janganlah kita mau dipecah belah oleh kepentingan politik, dan janganlah kita bisa juga diadu domba sesama anak bangsa. Dan jangan mau diadu domba oleh bangsa lainnya. Saudaraku sebangsa setanah air, bangsa asing sangat memahami keberagaman dan dalam beragama di negara kita. Oleh karena itu, untuk menghancurkan bangsa dan negara kita, maka mereka ciptakan isu berbau agama atau SARA. Untuk itu, cara masuk untuk menguasai bangsa Indonesia yaitu diadu dombanya agama satu dan agama lainnya, antara suku satu dan suku lainnya. Bila kita mau menyadari dan bangga terhadap bangsa kita, serta cinta sebagai orang Indonesia yang terdiri dari ribuan adat istiadat serta budaya yang kita miliki, haruslah kita jaga dengan hal tersebut dari perpecahan serta kehancuran. Ideologi politik dan budaya asing, baik itu yang berasal dari barat atau timur tengah, telah merancuri prinsip-prinsip kita dalam menjalankan kebiasaan atau memahami ajaran serta keyakinan kita dalam beragama. Kefanatikan serta kefanatisan kita sangat jelas dapat terlihat dan kita rasakan terkait dengan perihal tersebut. Maka kami tegaskan sikap kami sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita kuatkan hubungan watoniah berbangsa kita sesama anak bangsa. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila. Serta dalam kehidupan masyarakat berbineka tunggal ika, tanhana dharma mangruah, dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak adanya adu domba suku agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan di negeri ini.
2. Menolak serta menegaskan kepada kelompok-kelompok khilafah yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi agama tertentu. 3. Meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan kajian-kajian atau penelitian atas kerusakan budaya Nusantara yang diakibatkan masuknya budaya luar yang tidak terkontrol di negeri ini. 4. Meminta kepada pemerintah dengan berlakunya KUHP baru menindak tegas provokasi-provokasi atau adu domba agama yang dilakukan oleh tokoh atau pihak manapun dengan hukum yang berlaku di negara ini agar rakyat tidak terpecah belah. 5. Negara hadir dalam masalah-masalah perselisihan agama. 6. Melalui Kementerian Agama serta turunannya untuk aktif dalam mengawasi ajaran-ajaran di luar ketentuan dalam beragama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 7. Meminta kepada pemerintah maupun daerah serta para tokoh-tokoh untuk tidak membawa agama dalam politik praktis atau politik identitas. 8. Meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi men-take down berita-berita hoax yang masih sangat masif tersebar di media sosial sampai saat ini. 9. Meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk mengembalikan pelajaran pendidikan moral Pancasila, sejarah bangsa dan pelajaran budi pekerti dalam kurikulum wajib baik dari sekolah dasar, SLTP, SLTA maupun sampai perguruan tinggi. 10. Transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan agar tidak disalahgunakan untuk mendanai gerakan yang bertentangan dengan Pancasila. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan dan semoga dapat diteruskan kepada seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia demi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Denpasar, 13 Maret 2026. Hormat kami, para di Esos, pembina PGN Bali dan Indonesia Timur, alumni Lemhanas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Om Santi 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 Om.